عند الموت لحسن الخاتمة عند الموت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم وعدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر قال رضي الله عنه. Kemudian Sayyidina Ali berkata karramallahu wajhah, keluar dan berkata, andaikan ibuku tidak melahirkanku, andaikan aku mati sewaktu kecil. Masih pembahasan kita tentang betapa besarnya tanggung jawab kita, apa-apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, karena sesungguhnya neraka disiapkan. Neraka jahanam itu dijanjikan atau disiapkan untuk semua pengikut setan. Jadi siapa saja yang melakukan maksiat maka dia termasuk pengikut setan, dan dia mempertanggungjawabkan apa saja sekecil apapun. Walau hanya sekedip mata begini dia memandang maksiat, tetap dipertanggungjawabkan. Cakap kaya itu aja Abu Bakar, baik aku jadi seekor burung aja. Kalau seekor burung mengambil ampun orang, kada ada pertanggungjawaban. Ibarat kucing mengambil iwak orang, kada ada pertanggungjawaban dia. Tapi ampun pian membawa lumpia bulik, pertanggungjawaban itu. Membawa daging orang kena pas korban, daripada buruknya baik bawa bulik, pertanggungjawaban itu. Hilangan daging orang lah. Nah, ini pulang aja Sayyidina Ali, cakap tahu kayak itu aku baik ya, kada usah dilahirkan ibuku dah. Cakanya tahu bahwa betapa beratnya hidup di dunia ini. Beratnya artinya pertanggungjawaban kita, semua apa yang kita kerjakan, mulai akil balik sampai menutup mata, wa ilaihi raji'un. Jadi apa aja gawian kita di sini tahu berataan. Biar bini kada tahu, laki macam-macam tahu, Allah Maha tahu. Biar laki kada tahu, bini bisa mengambil duit laki, bapadah kada tahu di mana duitku. Seorang kada ingat mandak, pintar benar nyalahakan. Tahu bawa mamai aja abahnya nek. Coba diingat di mana mandak, padahal seorang sudah menyimpan. Ini bisa bibirnya ini mengalihkan apa? Mengalihkan perhatian itu bisa ya. Seorang sekali menyariki, tak balik inya menyariki kita, berenai lagi. Harat bibirnya nih. Manusia lemah tapi biharat benar ya. Biar nang pangkatnya jenderal ke apa kah? Membininya kiok ke bang juga. Tahu dayat ya Pak. Orang lebih bisa ceramah ya. Datang di rumah ceramahi orang pula. Harat kalau apa-apa lolos mati juga gini ya. Nah, andaikan aku mati masa waktu kecil ya Sayyidina Ali, seandainya aku mati kayak ini aman, ada pertanggungjawaban. Namun sudah tua bakalnya nih, hati kada hati.
Ya, apalagi nang ada langganan Mbak Mince, Mbak Kirana, hati-hati dah. Hati-hati. Wa anna sa'yakum sawfa yura. Apa haja nang digawinya dia Allah perlihatkan kena. Kalau CCTV ini memang bagus, jernih. Tapi kita bila karena goyang sedikit ya digigit tikus kah kabelnya, ada harapan. Tapi kalau CCTV-nya Allah, oh tidak ada yang bisa menahan. Maksudnya apa yang dilakukan hamba semua kelihatan nanti. Kapan pertama kelihatannya? Ketika hendak meninggal dunia. Kelihatan sudah. Fa innal basara yattabi'ur ruh. Rohnya matanya meti roh keluar dan meti gawian ya Allah waktu di kilo 10 di sini dah oh my Pak di Lohwi langganan di Bandang Raya di Bayur oh sekalinya makan orang ojek aja buat jangan buruk sangka. Mohon maaf sambil batukan, doakan mudah sehatlah. Ini musim pancaroba panas hujan ya. Nah, andaikan aku menjadi rumput yang dimakan binatang ternak, seandainya aku jadi rumput ya Serina Ali nyaman juga, ada pertanggungjawaban. Mbah ditatak makan dimakan oleh kambing selesai lah. Nah, tapi kita kalau kita mau ambil rumput bahaya itu ya. Ya. Andaikan aku binatang buas yang dapat merobek kulitku sendiri dan aku tidak mendengar kisah tentang neraka jahanam. Seandainya aku jadi binatang kada ada mendengar kisah masalah neraka nina. Seandainya aku jadi rumput kada ada mendengar kisah masalah neraka nina. Pas kita jadi manusia, Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya sampai kepada kita betapa beratnya. Hendak berbulik kada kawa, hendak berbulik pulang ke dalam rahim. Oh, sudah akan mengeluarkan jangan lih benar sih. Berapa robek kita, kita tahu. Nah, tapi mudah-mudahan berkat iman, berkat ilmu, berkat guru, berkat ulama, berkat sahabat, berkat ahli bait, berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, berkatnya itu aja berilmu diamalkan. Biar sedikit diamalkan. Hari ini masih Allahumma rahamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. 100 kali istimewa. Jangan kada ingat. Besok berganti sudah. Besok apa? Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Nah, ini kita membahas asar sudah masuk malam 11. Sudah masuk haul Sayyidah Khadijah. Malam ini di tempat Ai ya, di Teluk Lerong. Sore ini ulun di seberang di Masjid Mubtakin di Harapan Baru. Karena ujar Nabi, kita memalangkan hadis Nabi, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Nah, ini Sidin berjanji. Nabi kada pernah berdusta. Laqad ruziqtu hubbaha. Sungguh aku diberi cinta kepada Khadijah ini luar biasa. Sampai Nabi yang meletakkan di dalam liang lahat waktu Khadijah meninggal. Sayang benar Rasulullah anamikong anak Sidinawan Sayyidah Khadijah. Makanya pian kalau masuk khususnya bapak-bapak masuk Baki itu ngaran pemakaman Baqi'il Gharqad. Mudahan pian sampai sana ziarah di Madinah. Begitu buka pintu, udah masuk sedikit ada kecil-kecil batu, itu makam anak-anak Rasulullah, Ibrahim, Qasim, Abdullah. Ini anak Nabi seikong nang sampai dewasa, yaitu Sayyidah Fatimahuz Zahra. Nah, ini kisah Siti Khadijah. Jadi ujar Nabi, laqad ruziqtu hubbaha. Aku sungguh sayang benar awan Siti Khadijah. Diberi Allah rasa cinta yang luar biasa. Wa ana uhibbu man yuhibbuha. Dan aku Rasulullah sayang cinta kepada siapa yang cinta kepada Khadijah. Nah, kita cinta kepada Khadijah, datangi haul Sidin, duduk aja. Apalagi berkumpul dengan para keluarga Rasulullah. Aku cinta awan inya siapa? Awan inya nang senang dengan Sayyidah Khadijah.
Ulun sayang juga ulun Hadijah, tapi Hadijahnya janda. Lain pulang ya. Janda kembang. Iya, maksudnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Salman Al-Farisi pergi menuju Baqi'il Gharqad dengan meletakkan tangannya di atas kepala dan berteriak, alangkah jauh perjalanan, sambil melihat pemakaman. Mandak tangan sih, ya Allah ya Sidin, perjalanan bubuhan piani jauh betul. Maksudnya orang yang berada di alam barzakh itu jauh betul. Kita 80 tahun paling panjang lah. Ada juga nang 100 itu kan bilang babaya kau bergerak sudah. Ya kah? Amun nang 100 itu boya kau bergerak nang di bawah tuh lipulit-tulit toy aja lagi dah ada apa-apa lagi dah 100. Tapi syukur juga panjang umur ya. Kayak Hubabah An-Nisa, Masya Allah saya sudah ketemu di Pontianak 106 tahun, Masya Allah sehat betul. 5 hari hatam Quran, 5 hari hatam Quran, Masya Allah. Wali perempuan itu bu, caranya para parak di Banjar datangi bu. Ini di Pontianak Jawa Barat, Hubabah An-Nisa bin Yusuf Al-Haddad, bangsanya Al-Haddad, Masya Allah luar biasa. Nah jadi si Salman Al-Farisi sambil megang kepala, ya Allah jauh perjalanan pian. Kayaknya aku nyusul juga masuk sini. Alangkah jauh perjalanan, alangkah sedikit bekal menuju hari kiamat. Kita hidup 70 tahun, alhamdulillah, ada JBC tanah, ada JBC rumah, ada JBC kendaraan. 70 tahun, 80 tahun mungkin, atau kita meninggal paling kadang adalah meninggali anak bini. Satu mat aja 80, kadang kerasaan. Dayat berapa nomor? Nah, 55 parak mati. Aku jurat 55 tambah 5 60 7 tahun aja lagi. Amun nang kaya Nabi, jangan dipikirakan ya teh. Amun nang kaya Nabi, mun kaya 70-an sudah ya. Mungkin Tuhan 60 lebih ya. Ulun aja baru seksi. Ya apa? Seket siji. Ya. Nantinya perjalanan saya itu kita Masya Allah banyak isi bekal, yang mana diberi Allah rezeki, punya ini, punya itu. Nah sementara perjalanan di alam barzakh ini kada tahu berapa ratus tahun sampai menuju kiamat. Banyaklah isi bekal. Zikirnya berapa ratus juta kali sudah berzikir. Qurannya berapa ribu kali hatam sudah. Ada lagi 1000 kali hatam. Repot. Ya. Jadi kita mengharap apa? Barokah dari aulia salihin. Itu yang kita senang ziarah. Kita ini sudah kada banyak beramal. Baparak awan orang nang banyak beramal. Memaraki Sidin mudahan diakui Sidin sebagai kawannya aja gini kan selamat, apalagi muridnya. Diakui Sidin kawannya aja gitu. Kadang saya diakui Sidin muhibbin. Arti muhibbin itu apa? Pencinta. Wah, ini kan di Facebook pencinta ulama, pencinta habaib. Bagus. Pencinta majelis. Jangan hakun pencinta umara, apalagi umara nang zalim, jangan hakun. Ya, memang diberi duit ambil aja, apa aja. Ya, jadi kita harapkan sudah amal kita sedikit, ilmu kita kada banyak, iman kita agak goyang-goyang. Nah, memaraki dengan orang yang sudah sukses urusan Sidin dunia sampai ke akhirat. Mana bukti kesuksesan Sidin? Iya, Sidin didatangi orang. Mulai hidup Sidin ini maksudnya wali atau ulama. Mulai hidup didatangi orang sampai mati didatangi orang terus. Itu Masya Allah. Makanya ujar Nabi, az-zair fi kanatil mazur huna wa yauman nusyur. Orang nang ziarah itu dapat jaminan dijamu Sidin, diberi keamanan oleh Sidin. Sidin siapa? Sidin wali. Kapan? Mulai kita ziarah sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Kita aja mau ada tamu kita jagai kalau bu. Kita ada tamu nih, macam-macam. Awas kamu tuh tamu, awas kamu mengganggu tamu. Tapi mau sudahnya keluar. Nah,
Ini Rasulullah mendahkan bila kita ziarah ke wali dijamin sidin, ditanggung sidin, diberi keamanan oleh sidin. Nah itu yang kita harapkan ya. Kemudian ia bertemu Bilal radhiyallahu anhu, dan Bilal bertanya, ada apa dengan engkau wahai hamba Allah? Salman Al-Farisi, aku lihat engkau menangis dan bersedih. Salman menjawab, celaka aku dan celaka engkau wahai Bilal, jika tempat kita kembali setelah memakai kapas dan katun kita memakai potongan-potongan dari api neraka, nauzubillah. Amun di dunia baju, wah ini sudah nukar baju nih bibinnya nih, paling kadang 2 lembar sudah, aku tahu. Sudah kan? Oh belum. Wah kalau sudah mau lebaran baju baru-baru pokoknya, oh Masya Allah, perhiasan banyak dipakai semua. Ujar Salman, kita takutan benar kena pas kena bulik kapas saja bersumpal di hidung, bersumpal di muntung, bersumpal di telinga. Waktu hidup headset terus itu, kayak orang gigilan headset. Pas mati gini kan mintakan aja kapas disumpal di orang. Apalagi yang lagunya lagu lagu setrok. Mencari alamat hilang, alamat palsu kemana. Nah, artinya supaya kita sadar pakaian yang kita pakai. Tapi kalau pakaian yang dipakai untuk beribadah, nah baju bagus, bukan mahal tapi bagus, rapi, baik, bawa beribadah, jadi Masya Allah ya. Duit banyak apa macam dibawa beribadah juga. Nah, ada celengan, dimasuki celeng, jangan dicilingi terus ya. Dibuat tikada, dicilingi, buka celengannya, langsung lari ke situ. Pantasnya celengannya laju bana berjalan. Nah, Masya Allah, nang menyumbang apalagi di bulan Ramadan, subhanallah ya. Namun di Makkah tuh orang rebutan tuh kalau bersedekah ini, sama membuka akan orang itu kan bakalahi ya, bakalahi muntung aja pengrajin. Jadi bila sudah asar tuh kan sudah bampar. Jadi kita nang kakanakan kini nang bujang-bujang cari haji ta'al haji ijlis ya, ada makan ijlis, duduk sini kamu, duduk sini. Berpindah aja kita ke sebelah situ, awas bakalahi. Ini ampun kok jinya sudah nih tamu nih, hendaknya ke situ ada kawannya, kawan sama-sama jamaah. Oh bakalahi ini antara Arab sini, awan Arab nang di situ. Oh, ampun ku tamuku itu jinya. Lagi aku diam di Makkah nyaman, biar kami mencari di mana nang pindah berbagi duit situ aku dudukan. Ada 50 rial, oh, situ cari dudukan sudah. Kalau bahari itu dia habis buka puasa, tok. Barinya sudah nang. Jadi dia punya kaplingan masing-masing Pak di Makkah itu. Masya Allah luar biasa. Rebutan orang bersedekah. Tapi kalau di luar baru makanan berat. Kalau di dalamnya ya roti, ya kurma, ya apa macam, air zam-zam sama gahwah Arabiah. Gahwah Arabiah dan model kayak jamu tuh nah. Masya Allah, mudahan bisa umrah bulan Ramadan ya. Karena al-umratu fi Ramadan ka tu'til haji ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama bahaji baimbai aku punya Rasulullah. Jadi kamu umrah. Insyaallah mudah-mudahan kira payu tanah di Gunung Ringai. Tanah siapa kata juga. Kemudian ia berkata lagi, celakalah aku dan celakalah engkau wahai Bilal, ujar Salman. Jika tempat kembali kita setelah memeluk istri, wah, di dunia Masya Allah, apalagi bini banyak, mitih ke kanan aja. Maksudnya ada orang duduk di sini, kira-kira. Namun di dunia mau bini nang dipeluk, ya, laki nang disayangi, pas kena dalam tanah, kayak ini aja deh. Dikalangi sini apa? Tanah, behiring sini tanah. Waktu di dunia, Masya Allah, bantal dari bulu angsa, gugulingnya dari bulu angsa. Hanya nang semenit, kurangnya pas kayak angsa, pas angsa juga kan. Tapi ketika nanti berada di bawah tanah, subhanallah, mudahan kita dirahmati Allah ya. Ya Pak Jisidin ngapa aja
yang dibangga-banggakan, tidak ada apa-apanya. Berkawan dengan setan di dalam neraka, di dalam belenggu neraka. Celakalah aku dan celakalah engkau wahai Bilal, apabila kita diberi minum dengan hamim dan diberi makan dengan buah zakum. Hamim itu minuman yang bila diminum habis hancur berataan. Zakum itu buah yang berduri. Waktu ulun pernah di Oman, perkiraan buahnya zakum kayak ini buahnya, jurnal guide kami itu. Berduri, sakit. Dekat makam Nabi Ayub ada model buahnya berduri, tajam durinya. Itu perkiraan, kadang kayak itu bang di sana. Namun kayak ini masuk ke muntung. Ya Allah, Allahumma ba'id min zalik. Nauzubillahi min zalik. Apalagi di sana yang berasal dari neraka. Nah, jadi makanya kita hati-hati makan minum, jangan sampai nang haram. Kalau kita diganti Allah dengan minuman nang kayak itu. Sini minuman topi mereng jeneper apa ngarannya mana? Kota hafal juga. Siapa yang pernah minum? Macam-macam ngarannya lah. Brandy kah apakah? Oh tapi ingat juga. Nggak hafal tuh ngaran tuh metihi tulisannya aja bang. Kalau tahu minumannya kayak apa? Bila di dunia minuman nang kayak itu awas. Ada kisah dari Mansur ibnu Ammar. Dia berkata, nih kisah. Aku dulu tinggal di satu gang dari banyak gang kota Kufah. Ketika aku berangkat untuk berhaji pada malam yang sangat gelap, aku pergi untuk mencari sesuatu. Sidin hendak tulak haji. Rumah Sidin dalam gang. Mana gelap, mencari sesuatu. Ketika aku melewati satu rumah di tengah malam, aku mendengar seseorang berkata, pas Sidin berjalan, ada di rumah itu, di rumah yang gelap tadi, agak-agak terang sedikit lah, remang-remang kata orang Jawa. Ada orang berkata, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan dan dengan keagungan Engkau, dengan melakukan maksiat aku tidak ingin berani terhadap Engkau. Aku pernah bermaksiat tapi aku sebenarnya takutan lawan pian. Ketika aku melakukan maksiat, aku bukan tidak mengetahui dengan Engkau. Waktu aku mengerjakan maksiat itu bukan aku tidak tahu dengan pian, ulun tahu dengan pian. Maksudnya Allah ya. Tetapi kejahatanku dan aku tertipu dengan dinding Engkau. Aku gara-gara melakukan ini ya Allah karena terdinding dengan pian. Cobanya ulun kada terdinding, ulun tak mungkin melakukan maksiat. Ini semacam curhatan seseorang ketika malam yang gelap tadi. Ya Allah, ulun ini berbuat dosa dengan pian. Ulun yakin pian melihat gawian ulun. Dan ulun juga meyakini pian tahu kok semua apa yang ulun kerjakan. Cuman ulun tak berdaya untuk menolak. Karena antara ulun dengan pian itu dindingnya ini dosa ulun ini. Ulun kata kau melihat rahmat pian. Sehingga petunjuk pian ngalih masuk ke hati ulun. Ini curhatan seseorang. Nah, dan tolong oleh kecelakaanku. Nah, mungkin itu ulun minta tolong pian untuk mengampuni dari semua kebodohanku tadi. Ya. Dan dengan kebodohanku membuatku melakukan maksiat. Sekarang aku mengharap anugerah Engkau. Jadi setelah dia curhat, ulun ini melakukan dosa, melakukan maksiat, bukan karena enggak tahu, tapi karena dinding tadi. Dan dinding itu yang membuat dinding itu adalah ulun sendiri. Nah, pian kan Maha Rahman Rahim. Anta Ghafurur Rahim, Anta Rahmanur Rahim. Maka dari itu ya Allah. Nah, di sini namanya orang sudah curhat baru ya Allah, dengan anugerah yang Engkau berikan terimalah keuzuranku itu. Ulun tuh uzur, arti uzur tuh ulun kada kawa ngelak, kada kawa pasti tegawi juga, tapi pian lebih tahu kok daripada ulun. Inilah curhatan orang-orang yang soleh kepada Allah, merendahkan dulu, menyebutkan kesalahannya, lalu meminta dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah.
Sama kita kalau bawa urusan, udah memang ulun nang salah silai, ulun nang kada teliti, ulun nang ini, ulun nang ini. Insya Allah dimaafkan orang. Tapi kalau kita, boh, aku ada dah, bah itu ada dah. Padahal seorang menggawe, awas ya kamu. Awan dengan polisi gitu, awas ya. Mau dicabutnya batis, ya kukunya mau dicabut, baru mengaku apa enggak. Tapi kalau kita ngaku duluan, ya Allah, saya begini, lalu dengan anugerahmu ampuni ulun. Karena ulun uzur, betapa lama aku disiksa jika engkau tidak mengasihiku. Kalau seandainya pian neh kada maampuni, ulun disiksa, maka ulun ni hamba pian. Paham tak curhatan ini? Maka ulun ni hamba pian. Masa pian tega menyiksa hamba pian sendiri? Nah, itu seorang yang luar biasa curhatannya kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah perataan ya. Kemudian ia diam. Aku bacakan satu ayat dari kitab Allah. Ujar si Mansur bin Ammar, mendengar curhatan orang tadi dah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri engkau dan keluarga engkau dari api neraka. Jaga diri baik-baik, sayangi diri baik-baik, bungkus diri, tutup aurat baik-baik. Jangan suka memamerkan aurat, jangan suka memamerkan perhiasan, tidak ada gunanya. Paling orang, oh banyaknya bisa emas gitu, bener ya? Awan maling, hati-hati, tidak ada gunanya. Jangan suka mengaku-ngaku diri baik, tidak ada gunanya juga. Oh masya Allah, paling kagum aja orang. Yang tahu baik kada baiknya Allah. Ada sebagai kisah-kisahwan orang kitmanul ibadah, kitmanul ibadah, usahakan kita sembunyikan ibadah. Jangan sebagai kisah-kisah. Aku kamu sehari ini paling sedikit 10.000. Oh, tahu sebagai kisah-kisah. Kira-kira orang 10.000 bamalan, 10.000 ngerokok sekalinya. Nah, jaga diri engkau, jaga keluarga engkau dari api neraka. Itihi anak buah, jangan-jangan imbah sahur guring. Sudah sembahyang belum? Nah, diingatkan jangan seorang nyaman beribadah, anak guring pas kada sembahyang seorang jua kina ngalihnya. Ya Bu, jaga bagus-bagus ya. Maksud jaga tuh kita ingatkan. Kina bila nang bahutang puasa diingatkan Syawal, ayo kita puasa anak, sama-sama kita puasa. Nah, seorang puasa Syawal ini mengqadha. Nah, jadi tetap suasana kita puasa. Ya, apalagi kakan-kakan wah ini mun kada diingatkan bisa kada ingat. Bisa nang sudah 3 hari hendak puasa tahun dudi hutang 6 hari, kayak pandak bayar karena melalaikan. Dan kakan-kakan wah ini kan lambat dewasanya, beda kayak dengan kita bahari. Kita bahari sudah bila balaki bebini sudah mandiri dah. Yalah, wah ini balaki bebini anak 2 masih dimuntungi lagi. Ya Bu. Nah, kita bahari sudah berpisahan kuitan dah lagi. Ya rumah ke apakah? Kada ada urusan lagi. Melangi kuitan apa macam, ada masalah lagi bini aja dihadapi. Wah ini ada. Kenapa Bu? Anu anak-anak besarakan, nyaman dia sarak. Banyak bertiga sudah. Nang kayak hal halus. Apa masalahnya? Gara-gara ditelepon kada angkat itu aja. Oh, jadi kita nyamannya dikiranya nang kawin nang cep gitu aja. Tuh anak sekarang. Nang sudah berumah tangga tuh masih jadi muntungi juga. Diingatkan. Makanya ayatnya tadi jaga dirimu dan keluarga. Nah, paling kada kita ini serba salah, pandir tarus muyak mamato cerewet. Nah, itu kan namun kita bahari
cerewet juga kuitan coba ngarakan aja. Asal tidak ngarakan aja sini senang aja kalau nggih nggih padahal menang menggawi juga. Cuman bedanya kakanakan kita dengan kakanakan ini, kakanakan kita dulu bila dinasihati inge hai urusan menggawi itu babila kah. Kalau ini enggak langsung dibantahnya. Nah itu bedanya kakanakan ini. Mudahan anak cucu kita beriman pada Allah. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar. Malaikat itu ada yang kasar, ada juga yang lembut. Ya, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Lalu aku mendengar teriakan yang nyaring dan suara gaduh. Kemudian suara gaduh itu hilang, ujar Mansur ibnu Ammar tadi. Kan orang tadi curhat, lalu bacakan sidin ayat tuh, ya, mendengar sidin ribut, itu hilang suara itu dan tidak terdengar suara lagi. Aku pun meneruskan mencari keperluanku dan setelah itu aku pulang ke tempatku. Besok harinya aku kembali melewati jalanku malam tadi. Aku mendengar suara tangisan dan melihat orang-orang memberikan takziah satu sama lain. Kemudian aku melihat seorang perempuan yang sedang menangis dan ternyata ia ibu dari si mayit, dan ia berkata, semoga Allah tidak membalas dengan kebaikan orang yang membunuh anakku dengan membaca ayat yang terdapat di dalamnya tentang siksa ketika ia sedang sholat, sebab ketika ia mendengar itu semakin takut dan ia meninggal dunia. Ia berkata, pada malam itu aku bermimpi bertemu dengannya dan aku bertanya, apa balasan yang engkau terima dari Allah? Ia menjawab, Allah memberikan sama dengan apa yang diberikan Allah kepada para syuhada Badar. Maksudnya si perempuan tadi takutan dengan ayat yang dibaca orang tadi tuh. Ya, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia, ya, jin dan manusia, yang mana dijaga oleh malaikat yang kasar, keras. Takutan itu takutan dengan Allah. Nah, lalu ketika itu bermimpi si ibunya bahwa anaknya ditempatkan seperti orang-orang yang syahid di Badar. Nah, perang Badar ini persis terjadi 15 Ramadan. Bayangkan perang Badar itu luar biasa, Bu. Di Madinah, pemakamannya kurang lebih 3 kilo dari kota Madinah, arah keluar. Di situ ada pemakaman Badar. Bayangkan sahabat puasa berataan. Menurut kisah panas, musim panas. Karena Madinah itu kalau musim panas lebih panas dari kota Mekah 3 kali lipat. Ulun beberapa kali di Madinah panas. Kami dari Jakarta turun pesawat di Madinah jam 12 malam. Jam 12 malam lah. Buka pesawat, panas bujur. Itu malam. Jadi kalau panas Mekah itu pada seberapa panas Madinah? Kalau musim panas. Tapi kalau musim dingin Madinah tak arucut berataan nih kan. Masya Allah di Madinah dingin ya. Bahkan banyak sampai mengeluarkan darah di hidung kalau musim dingin betul, dibatis kadang-kadang ya. Masya Allah, ganangan jual lawas ke Mekah Madinah nih lah 2 tahun lebih gara-gara acil corona nih. Tapi ini nyaman bang, sudah lu lihat apa nama umrah sudah agak enakan, sudah mudah-mudahan lakas normal. Dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan para mahasiswa dan elemen masyarakat Allah kabulkan dan Allah beri keselamatan berataan, dan mudah-mudahan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kita kirim Fatihah sebut tinggi itu lebih kekuatan yang paling dahsyat ya, walaupun kali disiarkan macam-macam gak ada apa-apa. Umpat mana pian guru, umpat nang mana baik gitu aja dah, harus repot ya.
karena pasti sesuatu yang hak tetap hak, yang batal tetap batal. Kita tidak usah banyak berkomen, takut nanti macam-macam, tapi kita berdoa terus, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang Islam yang berjuang untuk menuntaskan kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Aku bertanya, bagaimana? Ia menjawab, syuhada Badar maka mereka terbunuh dengan pedang-pedang kafir, sedang aku terbunuh dengan pedang yang maha pengampun. Pahamlah kisahnya. Ujar nang mama, aku bersyukur banar, anakku ini mati gara-gara ada nang membaca ayat tadi tah. Nang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Itu kalau orang Badar mati kena dengan pedang. Nah, anakku ini mati dengan ayat Allah, dengan pedangnya dari Allah. Maksudnya dia merasa takut kepada Allah atas dosa-dosanya sampai meninggal. Berarti ini makamnya orang yang khauf namanya di hadapan Allah. Nah, saking takutnya mikirakan gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita berataan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan penyakit yang di badan kita dan orang-orang yang kita hadiah Fatihah yang barusan, dan juga mungkin keluarga kita, mungkin kita dan lain-lain, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, wafatnya kita nanti husnul khatimah ala hadini wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din 'allimna rushda, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.